Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa ya yang sebetulnya jadi penggerak hati seorang mukmin? Nah, kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan ke dalam diri untuk sama-sama menemukan jawabannya, memahami perasaan-perasaan inti yang menjadi bahan bakar iman kita. Oke, yuk kita bedah pertanyaan ini lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang jadi pendorong utama kehidupan spiritual kita? Ini bukan pertanyaan sepele loh, karena jawabannya adalah pondasi dari segala sesuatu yang kita yakini dan kita lakukan. Dan pondasi yang pertama, yang paling-paling krusial dalam perjalanan kita adalah mahabbatullah atau cinta yang sejati dan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting banget nih untuk kita pahami ya. Cinta ini bukan sekedar emosi yang pasif yang datang dan pergi. Bukan, ini adalah sebuah keputusan sadar untuk memprioritaskan Allah di atas apapun dan siapapun. Cinta yang tumbuh dari perenungan kita yang mendalam atas semua ciptaan dan keagungannya. Ayat ini, Masya Allah, indah sekali menggambarkannya. Cinta seorang mukmin kepada Allah itu levelnya beda, nggak ada tandingannya, dalam, dan begitu kuat. Inilah yang membedakan iman yang sesungguhnya. Terus, gimana kita tahu kalau cinta itu nyata? Nah, ini bukan lagi soal perasaan abstrak, tapi soal tindakan yang kelihatan. Tanda-tandanya tuh sangat praktis, mulai dari mengikuti sunnah Nabi, cinta sama Al-Quran, sampai gimana kita tetap teguh waktu diuji. Ini semua adalah bukti nyata dari hati yang penuh cinta kepada Sang Pencipta. Coba deh kita renungkan, mana dari tanda-tanda ini yang paling kita rasakan? Oke, sekarang fondasi cinta sudah kita bangun. Mari kita lihat gimana caranya cinta ini tetap membumi dan terarah. Kita akan bahas dua kekuatan penyeimbang yang luar biasa, rasa takut dan harapan. Kalau dipikir-pikir, takut dan harap kelihatannya bertentangan ya kan? Tapi dalam iman, keduanya ini justru saling melengkapi dengan sempurna. Coba bayangkan begini. Khauf atau takut itu ibarat rem, sementara raja atau harap itu pedal gas. Rem mencegah kita dari kebablasan, sementara gas mendorong kita untuk terus maju berbuat kebaikan. Metafora dari Abu Ali Al-Rauzabari ini keren banget. Iman kita itu diibaratkan seekor burung. Dia butuh dua sayap yang seimbang, sayap takut akan kesalahan, dan sayap berharap akan rahmat Allah, supaya bisa terbang tinggi secara spiritual. Keseimbangan, itulah kuncinya. Jadi, kita luruskan dulu ya. Takut di sini tuh bukan rasa takut yang bikin kita lumpuh, yang cuma takut hukuman. Bukan itu. Ini lebih ke rasa hormat yang mendalam, kesadaran penuh akan kelemahan kita, dan betapa kita sangat butuh bimbingan Allah. Justru rasa takut inilah yang produktif, yang bikin kita terus bergerak memperbaiki diri. Oke, kita sudah punya fondasinya, yaitu cinta. Kita juga sudah punya penyeimbangnya, yaitu takut dan harap. Nah, sekarang wujud tindakannya gimana? Mari kita masuk ke langkah selanjutnya, sebuah langkah penyerahan diri yang kita kenal sebagai tawakal. Nah, ini definisi yang sering banget disalahpahami, jadi mari kita perjelas. Tawakal itu bukan berarti pasif menunggu nasib, sama sekali bukan. Tawakal itu adalah kepercayaan aktif, sebuah penyerahan diri total yang datang setelah kita melakukan semua yang kita bisa. Kita kerjakan bagian kita, lalu dengan tenang serahkan sisanya padanya. Prosesnya simpel kok, cuma 2 langkah. Ikhtiar dulu, baru tawakal. Usaha dulu, baru berserah. Kita bekerja, kita belajar, kita berusaha sekuat tenaga. Dan setelah semua itu, setelah kita mengerahkan segalanya, barulah kita serahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang, percaya penuh pada kebijaksanaannya. Contoh nyata ikhtiar dalam tindakan bisa kita lihat di sini. Menolong sesama saat ada bencana itu bukan cuma soal doa, tapi juga kerja nyata, turun tangan langsung. Inilah prasyarat penting sebelum kita bisa bicara soal tawakal yang sejati. Dan lihat deh, buah manis dari tawakal itu luar biasa. Kalau kita benar-benar mempraktikannya, kita nggak hanya dapat ketenangan batin, tapi kita juga membangun karakter yang lebih kuat dan tangguh. Kita jadi lebih gampang bangkit dari kegagalan, lebih terlindungi, dan yang paling penting, jadi lebih bisa bersyukur atas apapun hasilnya. Sebagai penutup, mari kita satukan semua yang sudah kita bahas. Cinta, takut, harap, dan tawakal dengan sebuah metafora yang sangat indah dan kuat dari Al-Quran. Al-Quran memberikan kita perumpamaan iman itu seperti pohon yang kokoh dan berbuah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana setiap elemen yang sudah kita bahas tadi berkontribusi pada kekuatan pohon iman ini.
Jadi, poin krusialnya adalah bagaimana semua konsep ini saling membangun satu sama lain. Cinta menjadi akar kita, takut dan harap menjadi batang yang menjaga kita tetap lurus dan seimbang, dan tawakal adalah cabang-cabang kita dalam menghadapi dunia yang pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah manis berupa amal soleh. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan masing-masing. Dari 4 pilar hati ini, cinta, takut, harap, dan tawakal, pilar mana yang rasanya paling perlu kita perkuat dalam perjalanan kita saat ini? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Semoga perjalanan kita semua selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.